Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Tino Fenza Widiatna, NIM aku 2107411. Aku dari kelas 2B PSTI. Halo, saya Zelika Meria dengan NIM 2100357 nomor absen 3. Halo, perkenalkan nama aku Aliasi Papadilah dengan NIM 2104849 nomor absen 30 kelas 2B PSTI. Halo semua, perkenalkan nama aku Aisyah Husna Alifah dengan NIM 2103676 nomor absen 25 dari kelas 2B PSTI. Halo, aku Intan Tri Oktaviani dengan NIM 2101152 nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nikita Marsha Devana Simamora dengan NIM 2104418 nomor absen 27 dan dari kelas 2B PSTI. Halo, saya Fitri Farida Solihati dengan NIM 2103753. Hai, perkenalkan nama saya Lahfara Kembang dengan NIM 2100753 nomor absen 5 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Virgi Perdana Kusuma dari kelas 2B PSTI dengan NIM 2101335. Di sini aku bakalan jelasin tentang consort. Nah, pasti belum pada tahu kan consort itu apa? Oke, langsung aja. Di sini aku bakalan ngejelasin definisi dari consortnya itu sendiri dan cara kerjanya. Yang pertama, definisi dari consort. Menurut yang aku pelajari, consort merupakan algoritma pengurutan yang mengurutkan elemen array dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen unik di dalam array. Nah, hitungannya tersebut disimpan di dalam array tambahan dan pengurutan dilakukan dengan memetakan hitungan sebagai indeks dari array tambahan nih. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan jelasin tentang cara kerja dari consort. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini misalnya kita mempunyai satu array. Nah, array ini kita namai misalnya array A. Nah, array A ini kita simpulkan nilai terbesarnya yaitu 8. Nah, setelah itu kita akan membuat array yang baru. Nah, array yang baru ini berfungsi untuk menyimpan jumlah dari elemen yang muncul pada array A yang di sini. Dan untuk mengetahui nilai array A, maka nanti akan dibuatkan lagi array baru yang dinamai dengan array output nantinya. Nah, untuk array yang baru kita buat yang kedua itu diberi nama dengan array count yang ini. Nah, array count ini dibuat dengan rentang dan data jumlah dari nilai A yang pertama, yang array A, yaitu berjumlah 8. Nah, kemudian setelah itu tentukan jumlah data dari masing-masing elemen array A yang di sini. Nah, untuk nantinya disimpan dalam array count yang baru. Nah, untuk yang pertama, yaitu indeks yang pertama yaitu 4, berjumlah 1. Indeks yang kedua yaitu 2, berjumlah 2. Indeks yang ketiga yaitu 2, sama seperti yang tadi, berarti jumlahnya 2. Indeks yang keempat yaitu 8, berjumlah 1. Indeks yang kelima yaitu 3, berjumlah 2, menyatu dengan ini. Dan indeks yang terakhir yaitu 1, berjumlah 1. Nah, selanjutnya setelah data array count dilengkapi, lakukanlah penjumlahan kumulatif. Oke, aku next dulu ya slide-nya. Ini yang ini. Dimana 1 di sini itu hasil dari 1 ditambah 0. Kemudian untuk selanjutnya 3 itu hasil dari 2 tambah 1. Kemudian untuk selanjutnya 5 adalah hasil dari 3 ditambah 2. Selanjutnya 6 adalah hasil dari 5 ditambah 1. Kemudian 6 lagi hasilnya dari 6 ditambah 0, 6 lagi 6 ditambah 0, dan 6 lagi 6 ditambah 0. Kemudian yang terakhir 6 ditambah 6 itu hasil dari 6 ditambah 0. Dan yang terakhir 7 itu didapat dari 6 dijumlahkan dengan 1. Dan untuk selanjutnya kita akan mengurutkan array A sesuai dengan data yang disimpan pada array count yang tadi, yang semula. Nah, nilai dari array A itu disebut dengan array output. Langkah yang pertama, yaitu kita mencari terlebih dahulu nilai kumulatif yang sama dengan indeksnya. Misal, indeks yang pertama yaitu 4, di mana bernilai 6 di array count dan berindeks 4 pada array count. Nah, sebelum diletakkan
di output, kita terlebih dahulu harus menguranginya dengan 1 untuk mengetahui letak dari indeks yang pertama tadi, yaitu 4, letaknya ada di mana. Seperti contoh, 6 dikurangi 1 sama dengan 5, berarti nilai 4 terdapat pada indeks yang kelima. Dan prosesnya berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya, pseudocode. Judul program counting sort, kita tentukan dari nilai maksimum dari data array yang akan diurutkan. Yang kedua, kita buat array jumlah dengan panjang maksimum 1. Selanjutnya, lakukan perulangan untuk J sama dengan 0 hingga ukuran array. Cari jumlah, lalu tiap data yang akan diurutkan dan simpan ke dalam array jumlah tersebut. Lalu lakukan sebuah perulangan dari I sama dengan 1 hingga nilai maksimum untuk menjumlahkan secara kumulatif nilai yang disimpan ke dalam array jumlah. Selanjutnya, J sama dengan ukuran array yang akan diurutkan hingga J sama dengan 1 dikembalikan kepada elemen ke array dan kurangi jumlah kumulatifnya sebanyak 1. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya, counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Atau counting sort juga dapat disebut sebagai algoritma pengurutan yang dapat digunakan untuk menyortir elemen dalam rentang tertentu dan didasarkan pada frekuensi atau jumlah setiap elemen yang akan diurutkan. Berdasarkan shortcode yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam menghitung runtime complexity, diperlukan analisis yang ditentukan dari jumlah perulangan yang terjadi selama counting sort. Lalu langkah-langkah yang dapat ditentukan berdasarkan jumlah banyaknya perulangan yang terjadi. Time complexity analysis terdiri dari 3 case, yaitu worst case, best case, dan average case. Berikut adalah shortcode yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Zelika. Kemudian, kompleksitas keseluruhan waktu dapat ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, membutuhkan waktu yang konstan. Dan pada langkah kedua, perulangan for dieksekusi sebanyak K kali dan oleh karena itu dibutuhkan waktu sebanyak OK. Pada langkah ketiga, perulangan for dieksekusi sebanyak N kali dan oleh karena itu dibutuhkan waktu ON. Pada langkah keempat, perulangan for dieksekusi sebanyak K kali dan oleh karena itu dibutuhkan waktu sebanyak OK. Dan pada langkah kelima, perulangan for dieksekusi sebanyak N kali dan oleh karena itu dibutuhkan waktu ON. Maka dari itu kompleksitas keseluruhan yaitu O max ditambah O size ditambah O max ditambah O size menjadi O max ditambah size. Begitupun dengan case yang ada pada di sini, yaitu worst case, best case, dan average case juga memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu ON plus K. Total keseluruhan membutuhkan waktu ON plus K atau K sama dengan ON sehingga waktu total yang dibutuhkan menjadi ON. Dengan catatan, N yang tadi sudah dijelaskan adalah jumlah elemen dan K yang telah dijelaskan sebelumnya juga merupakan nilai maksimum yang ada pada elemen tersebut. Intuisi dasar di balik ini dapat berupa ON plus K karena menghitung kemunculan setiap elemen dalam rentang input membutuhkan waktu K dan kemudian menemukan nilai indeks yang benar dari setiap elemen dalam array output yang diurutkan membutuhkan waktu sebanyak N, sehingga kompleksitas waktu total menjadi ON plus K. Selanjutnya adalah space complexity. Space complexity menyatakan berapa banyak ruang dalam memori yang dibutuhkan suatu algoritma ketika beroperasi. Jadi, space complexity ini menyatakan berapa banyak ruang dalam memori yang dibutuhkan suatu algoritma. Jadi semakin besar rentang elemen dalam barisan diberikan, semakin besar pula kompleksitas ruangannya. Oleh karena itu, kompleksitas ruang dari pengurutan pencacahan menjadi buruk jika rentang bilangan bulat sangat besar, karena garis bantu sebesar itu juga harus dibuat. Oke, space complexity counting sort. Space complexity pada counting sort dan dalam algoritma yang tadi sudah disampaikan, kami telah menggunakan baris dengan ukuran K, di mana K adalah elemen maksimum dari baris yang diberikan. Oleh karena itu, kompleksitas ruang dari algoritma counting sort adalah OK. Baik, selanjutnya untuk proses pengurutan yang pertama ya, untuk menghitung space atau ruang pada kode algoritma yang sebelumnya sudah teman saya jelaskan. Jadi, saya sini kan 7 ya, lalu indeksnya sama dengan 6, arah indeks ke-6 memiliki nilai 1, sehingga kode indeks 1 memiliki nilai 1. Maka output indeks ke-0 berisi indeks 1 dengan I sama dengan indeks ke-6 sama dengan 1, sehingga output indeks ke-0 adalah 1. Lalu kurangkan on array indeks 1 sehingga
kalau nilai array ke-1 menjadi 0. Nah, pada analisis space atau ruang konsort, K sebagai elemen maksimum. Jadi nilai atau ruang yang diperlukan pada fungsi array yang pertama, yaitu OK sama dengan 7 karena size terbesar pada elemen di sini adalah 7. Lalu selanjutnya I sama dengan 5 yang memiliki nilai sama dengan 3, maka kon 3 dikurangi 1, kon 3 memiliki nilai 5 setelah dikurangi 1 menjadi sama dengan 4. Maka output indeks keempat adalah array indeks kelima, sehingga output indeks keempat adalah 3. Jadi konsort OK K sebagai elemen maksimum dengan size-nya adalah 5. Dan selanjutnya copy the shortest element ini sama ya, begitu juga seterusnya karena sama perhitungannya untuk menghitung size atau ruang pada konsort K sebagai elemen maksimum atau K. Oke, selanjutnya kita akan melakukan implementasi algoritma counting sort dalam bahasa C. Bisa dilihat di sini kita memiliki data yang belum terurut, yaitu ada 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Dan kita akan mengurutkan data tersebut atau data ini menggunakan array menggunakan counting sort ya. Di sini bawahnya terdapat step kurang lebih dari 5 step gambaran besarnya. Nah, sebelum melakukan step-step ini, sebelum kita masuk ke step pertama, kita harus inisialisasikan dulu. Kita buka dulu pada editornya. Jadi kita buat username dulu. Inisialisasikan data yang kita pilih dalam list sampai aja. Kemudian sampai kita kita juga harus visualisasikan untuk size dari array-nya ini. Misalnya kita pakai itu aja, kita tuliskan sebagai apa sampai dengan tulis dibagi dengan size kita jelas, kita bisa ya. Oke, setelah ini kita bisa langsung masuk ke step pertama, yaitu menemukan elemen maksimum dari array itu. Kita tahu elemen maksimum di dalam array ini adalah 8. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama kita buat fungsi dulu, kita buat fungsi void kita akan mulai mencari nilai maksimum. Kita visualisasikan lalu kita buat for Kenapa di sini kita mulai inisialisasi dari 1? Karena di sini max-nya sudah berada pada array 0 ya. Jadi kita akan bandingkan array 0 pada 1, lalu 1 dengan 2 gitu ya. Nanti akan increase, akan melakukan increment seterusnya seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mencari elemen dari array, elemen terbesar dari array atau elemen maksimal dari array, selanjutnya kita harus menginisialisasi sebuah array baru dengan panjangnya berupa nilai maksimum ditambah 1 dengan semua elemen jumlahnya 0. Karena di sini kita menggunakan bahasa C atau bahasa C, kita tuh nggak bisa menginisialisasi sebuah array dengan jumlah seperti ini, maksimum tambah 1. Jadi karena begitu, kalau intinya kita membuat inisialisasi, kita inisialisasikan sebuah array bernama count ya. Count ini sebenarnya kita kasih lagi 10 gitu, ya. Dan di sini kita harus inisialisasikan array ini dengan semua elemennya berjumlah 0. Jadi isinya dari array ini adalah 0. Nah, kita akalinya di sini. Jadi kita isi 0. Ini kurang dari sama dengan X.
Ini kita ganti nilai count ya. Ya, kemudian next lagi ya. Step 2-nya dari next. Yang tadi step selanjutnya adalah store the count of each element at their respective index in count array. Nah, ini agak repot nih. Jadi sebenarnya di step ketiga ini kita itu memasukkan jumlah kemunculan setiap elemen pada array. Nah, kita biar mudah jangan kita ilustrasikan dulu ya. Oke, untuk step ketiga ini bisa dilihat di sini ada array yang namanya array, di mana array ini dapat menyimpan data-data ini 4228331. Lalu di bawahnya ini adalah array count yang jumlah elemennya 0, anggap aja di sini semuanya ada 0 ya. Dan sebelah tadi kita buat. Nah, di step ketiga ini kita akan menyimpan setiap kemunculan dari angka-angka yang terdapat pada array-array ini ya, array-array. Nah, gimana caranya? Jadi begini, cara kerjanya si step ketiga itu. Jadi kita lihat di sini pada indeks 0 terdapat 4. 4 ini cuma muncul berapa? Cuma ada 1 doang. Nanti kita pilih 1 di sini. Lalu 2 ini munculnya ada 2. Kita lihat 2 ada di indeks 0 ya, berarti 2. Kita munculnya di 2. 8 cuma muncul 1. Kita masuk 8 di sini cuma 1. Gitu. Dan seterusnya ya. 3 ada 2. Nah. Yang kosong. Jadi intinya kayak gitu. Kita masuk ke implementasinya ya. So the count of each element of the respective index in count array. Ya, ini sama dengan ini. Jadi kita akan masukkan datanya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi kita tampilkan dulu array yang ini, karena kita ingin memunculkan dia, ya. Di array ini. Kita bikin lagi array count dan ini untuk implementasinya. Step ketiga sudah beres. Lanjut step keempat. Step keempat di sini adalah store cumulative of the element of the count array. Nah, kita akan mengupdate array yang atas ini, array. Untuk step keempat ini kita akan mengupdate array count. Cara mengupdate array count-nya adalah kita dengan cara menjumlahkan setiap elemen yang kita tulis tadi di array count ini ke dalam array count ini. Jadi kita jumlah. Cara gini, ada indeks ke 0 tetap ya, tulis indeks ke 0. Lalu 0 ini ditambah dengan ini. Dan jumlah ini ya. Nah, kita jumlah dengan ini. 0 tambah 1, 1. Lalu 1 ditambah dengan 2. 2 ditambah dengan 2. 1 tambah 0 tambah 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita jumlah terus seperti ini. Ya, ini tadi misalnya harus tidak ada. Nah, cara melakukan step ini adalah step 4. Caranya seperti ini, kita implementasikan. Kita menggunakan flow lagi. Integer. Kenapa kita mulai dari 1? Karena kita pertama sekali menginisialisasikannya itu di sini. Karena gini, indeks ke 0 hanya kita copy saja. Jadi kita akan memprosesnya dari indeks ke 4, gitu ya. Lanjut. Ini. Karena kenapa I-1 karena nanti dia akan menjumlah dengan yang di sebelumnya seperti itu ya. Step keempat udah beres. Selanjutnya kita masih ke step terakhir atau step kelima. Yang sebenarnya ini bukan step terakhir juga sih, karena masih ada step-step lain, nanti masih ada perulangan lain juga ya. Kita lihat step kelima di sini, find the index of each element of the original array in count array. Kita bikin dulu array-nya. Nah di sini kita akan mulai menurunkan si array yang sebelumnya sudah terurut ini menjadi terurut dengan menggunakan bantuan count dari array count yang sudah kita buat di sini. Caranya seperti apa? Kita mulainya dari belakang, oke? Kita mulai dari belakang agar kita mendapatkan stabilitas data. Kita mulai dari belakang sini.
Ya, di sini menunjuk indeks ke-6, di mana indeks ke-6 nilainya adalah 1. Ya, 1 ini kita lihat pada array count. Yang ini ya, yang ini kita abaikan. Kita tidak dipakai lagi, harus di-update ya. Kita lihat indeks ke-1 atau elemen 1 pada array count ya. Kita lihat indeks ke-1 pada array count yang sudah dibuat. Indeks ke-1 di sini ya, 1 ini menunjukkan posisinya ada di 1. Tapi sebenarnya bukan di 1. Kita harus mendekremen dia dengan 1 juga. Gitu. Kenapa kok harus di-decrement gitu? Karena ini hanya menunjukkan posisi elemennya saja, tapi tidak menunjukkan di mana indeksnya pada array yang akan kita urutkan. Gitu. Jadi kita harus decrement dia. Dia ada di posisi 1 di sini ada di posisi 1, elemennya kita decrement jadi 0, lalu kita masukkan di sini 1, ya. Lalu kita decrease lagi, kita masuk ke sini, kita lihat 3. Kita lihat 3 dari mana? Kita lihat 3 indeks pada array count ada di posisi 5 kita coret ya, kita decrease dia berarti 4, kita isi 3 ada 4, kita masuk lagi ke sini, kita lihat lagi 3 dari 4 kita decrease lagi jadi 3 gitu ya, dan seterusnya seperti itu dan kita akan mengimplementasikannya pada program. Jadi seperti apa caranya? Ini sama N-1 karena kita memulai dari belakang, jadi N-1 ya, lalu I ini dari sama dan I ini sama 2. Untuk membuat di sini kita membuat array baru lagi, di sini namanya output. Jadi sebenarnya kita belum menginisiasikan output, si array output ini kita bikin dulu di sini ya. Masalah integer jumlahnya 10 ini juga sama akan juga. Nah, gimana cara memunculkannya? Cara memunculkan si angka-angka ini pada angka yang belum terurut ini jadi terurut pada array output. Caranya seperti ini. Kita tampilkan dulu array di sini. Ya. Ini array-nya kan array. Lalu kita tulis lagi array. Array ini akan kembali dengan count. Ini kembali sama count sih, karena nanti dia akan mencari posisi dulu. Posisinya ada di array count kan. Nah, dari situ si array count ini setelah diproses, setelah dicari posisinya, kita akan masukkan dia ke array yang namanya output. Nah, kan dia dikurang tuh, jadi bisa ada di sini. Selesai. Harusnya sih udah ya, karena step 5 udah beres. Tapi kita harus mengcopy si array output ini pada array, karena kita udah selesai situ. Kita harus mengcopy dia dulu. Cara mengcopynya seperti apa? Caranya gampang aja. Ini pakai aja beres, udah. Tapi yang beres baru fungsinya aja, kita belum bikin cara untuk mengerjakan ini. Kita bikin fungsi lagi di sini namanya void. Kita pakai fungsi void, namanya adalah array. Share sama-sama, oke. Bikin ulang lagi di sini. Pokoknya jangan bosan-bosan ulangan setiap belajar sorting. Oke, kita bentuk ini namanya. Nanti kita pilih.
Okay, we're almost done here. Now, belum deh, kita tambahin enter dulu deh, udah bagus ya. Okay, we're almost done here. All we have to do is just call the function. Kita panggil semua fungsinya di sini. Kita panggil aja call sort. Jangan lupa ada flag, ada n. Ya. Si print array dulu, jangan lupa diambil nanti ya. Sekarang kita coba jalan nggak nih dia. Oke, ada yang error dulu nih, kayaknya ada yang kelupaan. Oke, udah terurut ya, berarti kode programnya benar dan berhasil. Jadi saya akan menjelaskan program coding counting sort dalam bahasa C. Include ud.h. Fungsi untuk menghitung counting. Void counting sort integer array integer n. Integer output 10 membuat array output dengan ukuran array pasti 10. Untuk menemukan elemen terbesar atau max di array. Integer max sama dengan array 0. For integer i kurang dari n, i++, if array i lebih besar dari max, max sama dengan array i. Langsung masuk ke proses for. I 1, 1 kurang dari n, n-nya 7, 1 kurang dari 7 ya. Maka masuk ke proses if. Array i yaitu 1, 1 lebih besar dari max ya. Maka max sama dengan array i. Array i yaitu 1, array 1 yaitu indeks 1. Indeks 1 bernilai 2. Kemudian kita bandingkan dengan max sama dengan array 0. Array 0 yaitu indeks 0 bernilai 4. Apakah 2 lebih besar dari 4? Jawabannya iya. Maka nilai max tidak berubah, tetap di array 0. Langsung masuk ke proses for integer i, di mana adanya i++, sekarang i-nya menjadi 2. 2 kurang dari 7, iya. Masuk proses if. Array 2 lebih besar dari max, ya. Max sama dengan array 2. Array 2 yaitu indeks 2 bernilai 2. Kemudian bandingkan dengan max sama dengan array 0. Array 0 yaitu indeks 0 bernilai 4. Apakah 2 lebih besar dari 4? Jawabannya tidak. Maka nilai max tidak berubah. Tetap di array 0. Masuk lagi ke proses for. I-nya sekarang menjadi 3. 3 kurang dari 7, iya. Masuk proses if. Array 3 lebih besar dari max, iya. Max sama dengan array 3. Array 3 yaitu indeks 3 bernilai 8. Kemudian kita bandingkan dengan max sama dengan array 0, yaitu indeks 0 bernilai 4. Apakah 8 lebih besar dari 4? Iya. Maka nilai max berubah menjadi array 3. Jadi array 3. Lakukan proses tadi sampai semua array dicek oleh program. Jadi max-nya yaitu 8. Integer count 10. Membuat array count dengan ukuran array pasti 10. Inisialisasi array hitungan dengan semua 0. For integer i 0. I kurang dari sama dengan max plus ii. Count i plus sama dengan 0. I sama dengan 0. 0 kurang dari max sama dengan 0 kurang dari sama dengan max, iya. Maka count 0 pada array angka 0 tidak ada. Maka array count 10 indeks 0 bakal diisi angka 0. Setelah itu masuk ke proses for. Balik lagi ke for. Integer i-nya sekarang menjadi 1 karena ada plus i. 1 kurang dari sama dengan max, iya. Count 1. Count 1 pada array kemunculan angka 1 sebanyak 1 kali. Maka array count 10 pada indeks 1 bakal diisi angka 1. Jadi, indeks 1 pada array count 10 mewakili elemen pada array. Setelah itu, balik ke for. Dengan adanya plus i. Sekarang, i-nya menjadi 2. 2 kurang dari sama dengan max, iya. Count 2. Pada array, kemunculan angka 2 sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka, array count 10 di indeks kedua bakal diisi angka 2. Lakukan proses tadi sampai semua array dicek program. Simpan jumlah kumulatif dari setiap array.
For integer i sama dengan 1, i kurang sama dengan max i plus plus kon i plus sama dengan kon i min 1. Rumus ini itu sama dengan rumus ini. Rumus ini digunakan untuk menjumlahkan ini. I-nya yaitu 1. Kon i min 1 ini digunakan untuk menjumlahkan dengan yang sebelumnya. Kon i itu 1. Berarti 1 dikurangi 1, kosong. Kosong ditambah kon i itu 1. Berarti 1 tambah kosong yaitu 1. Jadi, satunya disimpan di sini. Lanjut ke kon i-nya itu 2, karena plus plus 2 kurang dari sama dengan max, ya maka kon i-nya itu indeks 2 bernilai 2, berarti kon 2 ditambah kon hasil tadi itu 1 tambah 1 yaitu 2 dikurangi 1 yaitu 1 2 ditambah 1 yaitu 3, maka simpan di sini. Jadi indeks 2 bernilai 3. Cara kumulatif ini tuh menjumlahkan dengan sebelumnya. 1 ditambah 0 yaitu 1. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 1, 3. Nah, 3 ditambah dengan 2 yaitu 5. 5 ditambah 1, 6. Dan seterusnya. Lakukan proses tadi sampai semua array dicek oleh program. Temukan indeks setiap elemen lari asli dalam lari hitung dan tempatkan elemen dalam array pada output. For integer i, yaitu n kurangi 1. I lebih besar sama dengan 0, i min min. Output kon array i min 1 sama dengan array i. Kon array i min min. I yaitu n yaitu 7. 7 dikurangi 1 yaitu 6. I-nya yaitu 6. 6 lebih besar sama dengan 0, iya. Maka output kon array i yaitu 6. Maksudnya indeks 6 bernilai 1. Dan 1 itu indeks 1 bernilai 1. Jadi 1 dikurangi 1 yaitu 0. Array i yaitu 6, maksudnya indeks 6 bernilai 1. Jadi output indeks 0 sama dengan 1. Output 0 itu 1. Maka kon i yaitu nilai 1 akan menjadi 0. Langsung masuk ke proses for kembali. Integer i-nya sebelumnya itu 6, karena ada min menjadi kurangi 1. Jadi i-nya sekarang 5. 5 lebih besar sama dengan 0, iya. Output kon array i yaitu 5. Indeks 5 bernilai 3. Array kon 3 bernilai 5. Jadi, 5 dikurangi 1 yaitu 4. Array i yaitu 5 bernilai 3. Itu, array i yaitu maksudnya indeks 5 bernilai 3. Jadi, output indeks 4 yaitu 3. Jadi, output indeks 4 yaitu 3. Kon i yaitu nilai 3 akan menjadi 4. Lakukan proses tadi sampai semua array dicek program. Salin elemen yang diurutkan ke dalam array asli. For integer i yaitu 0, i kurang dari n, i plus plus array i sama dengan output i. I-nya yaitu 0. 0 kurang dari 7, iya. Maka array 0 sama dengan output 0. Output 0 maksudnya indeks 0 bernilai 1. Jadi array 0 sama dengan output 1. Setelah itu masuk ke for kembali. Integer i-nya sekarang 1 karena ada i plus plus. 1 kurang dari 7, ya. Array 1 sama dengan output 1, yaitu indeks 1 bernilai 2. Jadi array 1 sama dengan output 2. Lakukan proses tadi sampai semua array dicek program. Mencetak array. Void print array integer n. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n plus i. Print. I yaitu 0. 0 kurang dari 7. Ya, maka print array i yaitu 0. Indeks 0 dengan nilai 1. For integer i yaitu 1. Karena ada plus i, 1 kurang dari 7, ya. Print array i yaitu 1. Indeks 1 bernilai 2. Lakukan proses tadi sampai semua array dicek oleh program dan menghasilkan seperti ini. Integer main, integer array yaitu 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Integer n, cz of array, ini cz of array 0. Counting sort array n, yaitu untuk memanggil fungsi-fungsi yang di atas. Dan hasil runningnya yaitu
1223348. Yaitu mengetikkan dengan cara dari kecil ke besar. Sekarang kita coba terapkan count sort pada struktur data linked list. Nah, yang pertama kita gunakan stdlib.h karena nanti ada pengalokasian memori dan pembebasan alokasi memori di mana deklarasinya itu malloc dalam kurung dan free dalam kurung. Yang kedua, struct digunakan untuk membuat deklarasi pengelompokan variabel dengan tipe data yang berbeda. Lalu diikuti oleh tipe identitas tersebut. Kita di sini menggunakan tipe data integer. Jika menggunakan data string, maka tambahkan pointer dalam kurung bintang di depannya. Lalu, di sini menjadi struct bersarang yang dimana struct ini nantinya digunakan untuk memerintahkan maju ke node selanjutnya. Buat count yang nanti digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah dari setiap angka yang berbeda. Kita masukkan nilai dalam kurung sikunya. Nilai tersebut untuk patokan nilai yang terbesar yang diinput. Misal, kita masukkan 3. Maka batas pengerjaan hanya sampai angka 3. Kurang dari 3, maka akan error. Lalu sama dengan kurung keriting dan masukkan nilai 0 sebagai tempat untuk pencatatan perhitungan. Nah, lalu kita panggil node menginisialkan PTS sebagai head. Nah, lalu kita lanjut ke proses pengurutannya. Node tidak sama dengan null maka count. Inisial PTR yang menunjukkan ke suatu data bertambah sama dengan 1. Dan PTR melanjutkan ke data selanjutnya. Lalu kita buat variabel 1 sama dengan 0. Dan kita buat PTR menjadi head-nya. Nah, selanjutnya, setelah itu semua angka yang diinput dihitung berapa jumlah setiap angka keluar. Lanjut pada loop yang akan memeriksa apakah jumlah count 1 sama dengan 0. Jika iya, maka i akan ditambah. Jika tidak, maka PTR untuk data yang dituju berubah menjadi nilai 1 dan count 1 akan dikurangi. Selanjutnya, PTR melanjutkan ke data selanjutnya. Nah, lalu kita buat fungsi untuk memperbaiki node. Nah, di sini data perbaikannya. Dengan new node menunjukkan data untuk diganti dengan data baru dan head yang baru. Selanjutnya, lalu buat fungsi outputnya. Kita loop data agar melanjutkan ke data selanjutnya hingga 0. Kita kasih baris baru biar enak dipandang. Nah, yang terakhir atau puncaknya yaitu fungsi main. Kita masukkan datanya, lalu printf data sebelum terurut dan data yang telah terurut, dan lalu kita eksekusi sekarang. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan menjalankan program consort linked list yang kita buat tadi.
Nah, terlihat kan bahwa data yang diinput tadi terurut dari bawah karena kita tambahkan kata head. Jadi setiap data yang masuk selanjutnya akan otomatis menjadi head. Membandingkan waktu eksekusi antara proses pengurutan data yang tersimpan pada array dengan pengurutan data yang tersimpan pada linked list. Array adalah struktur data yang berisi kumpulan elemen data tipe serupa, sedangkan linked list dianggap sebagai struktur data non-primitif, berisi kumpulan elemen tertaut yang tidak berurutan yang dikenal sebagai node. Dalam array elemen milik indeks, yaitu jika Anda ingin masuk ke elemen keempat, Anda harus menulis nama variabel dengan indeksnya, atau lokasi dalam kurung siku. Namun dalam daftar yang ditautkan, Anda harus mulai dari kepala dan terus mengerjakan sampai Anda mencapai elemen keempat. Meskipun mengakses array elemen lebih cepat, sementara linked list membutuhkan waktu linear, jadi itu agak lambat. Operasi seperti penyisipan dan penghapusan dalam array menghabiskan banyak waktu. Di sisi lain, kinerja operasi ini di linked list cepat. Array memiliki ukuran tetap. Sebaliknya, linked list bersifat dinamis dan fleksibel dan dapat memperluas dan mengecilkan ukurannya. Dalam sebuah array, memori ditetapkan selama waktu kompilasi, sementara dalam linked list itu dialokasikan selama eksekusi atau runtime. Persyaratan memori kurang karena data aktual disimpan dalam indeks dalam array. Sebagai lawan, ada kebutuhan untuk lebih banyak memori dalam linked list karena penyimpanan elemen referensi berikutnya dan sebelumnya tambahan. Selain itu, pemanfaatan memori tidak efisien dalam array. Sebaliknya, pemanfaatan memori efisien dalam array.